Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Kau siapkan kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami masih merenungkan tentang Kristus yang sudah datang dalam dunia, yang telah mati demi setiap kami. Dan Kau tidak mati selamanya. Tapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit memberikan pengharapan dan sukacita kepada setiap kami. Ajar kami untuk terus menghargai salib-Mu dengan lebih setia lagi, bersungguh-sungguh lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat malam semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pujian tadi boleh membawa kita ya kepada Kristus, penebus yang sejati, dan kita boleh terus diingatkan. Ya, ini bagian yang sangat penting yang setiap minggu kita ucapkan. Terus saya sambung ini ya, saudara-saudara, pengakuan iman rasuli kita. Nah, masih di bagian yang kedua, yaitu aku percaya pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kita sudah pelajari yang lalu, dan sekarang yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, kalau kita lihat, saudara, nah ini yang kemarin kita simpulkan, walaupun di YouTube ya, media sosial itu ribut ya, yang paling berjasa di dalam kematian Kristus itu siapa? Ya, ada yang mengatakan iblis lah yang paling berjasa karena iblis yang membisikkan rencana jahat kepada Yudas Iskariot, lalu Yudas Iskariot itu menyampaikan kepada imam gitu ya, saudara, dan akhirnya Yesus diputuskan hukuman mati. Jadi sebenarnya nggak ada yang berjasa, ya. Jadi dalam penderitaan dan kematian Yesus itu merupakan kehendak Allah melalui Yesus Kristus sendiri. Nah, dia taat. Kemudian tokoh-tokoh agama, di situ ada imam-imam, tua-tua Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, ya, kemudian ada Pilatus, Herodes, yaitu orang-orang yang dipakai untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan sebenarnya. Lalu ada juga kumpulan banyak orang yang meneriakkan salibkan dia, dan juga Iskariot. Nah, ini semuanya saling terkait ya, saudara, dan ini tidak ada yang berjasa. Yang paling berjasa nggak ada, saudara, nggak ada yang paling berjasa. Ya, kemarin kita sudah belajar ini. Nah, sekarang kita boleh dibawa dimulai. Penderitaan Yesus itu dimulai di Taman Getsemani ini. Ya, walaupun waktu pelayanan sebenarnya sudah menderita, tapi tidak diperlihatkan ya, saudara-saudara, kepada kita. Kita diperlihatkan di dalam kitab Injil itu apa? Karya dan pelayanan Yesus, mujizat gitu ya. Tapi padahal ketika dia diancam mau dilempari dengan batu, sebenarnya kalau Yesus sebagai pribadi, sebagai manusia yang sama dengan kita, sebenarnya juga punya perasaan yang sama ya. Kemudian dia ditolak di negerinya sendiri, di Nazaret, coba oleh keluarganya sendiri ya, saudara-saudaranya, itu Yesus ditolak ya, sebenarnya ada perasaan juga ya. Tapi memang tidak dijelaskan di Alkitab kalau dia itu menderita sedemikian rupa. Tapi waktu di Taman Getsemani, nah ini ya, saudara, nah ini doanya, dia berkata, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, melainkan apa yang kau kehendaki, Bapa kehendaki. Nah, Allah sebenarnya dapat menghindarkan kematian Yesus, tetapi Allah tidak menghendakinya. Ya, ini yang harus kita ingat. Sebagai manusia, pada umumnya, siapa yang senang di dalam penderitaan? Siapa yang mau juga menderita? Nah, mungkin kita juga berpikir begitu ya. Makanya Yesus juga berkata, eh, tiada yang mustahil bagimu, melainkan apa yang kau hendaki. Biarlah lalu cawan ini. Ya, pengennya juga cawan penderitaan lalu, tapi kehendak Bapa, Yesus harus meminum ya anggur dalam cawan itu, mengalami penderitaan itu. Allah sebenarnya dapat menghindari kematian Yesus, tapi Allah tidak menghendakinya. Tetapi Allah Bapa berkehendak Yesus harus mati. Nah, yang kita renungkan bagaimana dengan klaim orang percaya masa kini, maunya semua perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau saudara lihat doa, dengar doa, ya diklaim-klaim tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil.
Tapi sebenarnya sangat jarang kita bertanya, apa kehendak Tuhan bagiku untuk aku lakukan? Ya, di dalam pelayanan pun, apakah kehendak Tuhan bagi pelayananku sekarang ini? Nah, ini penting sekali. Ini lebih penting sebenarnya daripada mengklaim tiada yang mustahil bagimu. Nah, biasanya kalimatnya kalau dulu Tuhan tolong bangsa Israel, Tuhan tolong saudara. Nah, seringkali kan begitu kalimatnya. Tapi kan beda konteksnya, ya beda situasinya, beda yang dialami. Ya, tapi masih ada khotbah-khotbah model begitu. Sehingga kalau tidak terjadi, ya jadi kecewa, saudara ya. Karena yang dikehendaki itu jawaban doa, ya maunya pergumulan itu dikabulkan ya semaunya sendiri. Bukan kehendak Tuhan tapi kehendaknya sendiri. Nah, itu yang seringkali terjadi. Tapi Yesus memberi contoh, dia selalu berkata kehendak Bapa. Bahkan dia mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini kan luar biasa, makanan loh. Mungkin malam ini kita semua belum makan malam ya, bagian yang sangat penting kan namanya makanan itu. Tapi Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Yang terpenting dalam hidup melakukan kehendak Bapa, bahkan menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Tuntasnya bukan pekerjaan di dunia itu selesai, tapi tuntasnya itu kematiannya. Filipi 2 ya, sampai mati di atas kayu salib. Artinya tuntas di sana. Oke, kehendak Tuhan itu apa? Seringkali ditanya. Ya, simple, mentaati firman dan perintahnya kita lakukan. Lalu ada situasi Lukas, hanya Lukas yang mencatat di Taman Getsemani itu dia sudah mengeluarkan darah. Ya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi karena berdoa, bahasa lainnya itu dia menghadapi teror sebenarnya. Waktu kalimat yang muncul hatiku susah seperti mau mati rasanya. Itu Lukas ya mencatat itu sebenarnya teror. Ya, siapa yang enak bisa tidur nyenyak ketika menghadapi teror? Saya pikir sulit. Nah, karena stresnya sudah tinggi, depresi, lebih lagi. Nah, ini yang dialami Yesus ya. Hematidrosis itu tingkat psikologis tinggi sehingga pembuluh darah pecah dan akhirnya darahnya keluar melalui pori-pori kulitnya. Nah, Lukas seorang tabib, seorang dokter, jadi dia tahu apa yang dialami Yesus sebagai manusia. Kalau Matius, Markus tidak melihat peristiwa ini, saudara ya, karena mereka bukan dokter. Tapi Lukas seorang dokter tahu apa yang dialami Yesus. Harusnya kalau orang masa kini pembuluh darah pecah, saudara, stroke ya mungkin langsung meninggal gitu ya. Apalagi pembuluh darah otak pecah, wah pasti langsung meninggal itu, saudara ya. Kalau enggak cacat. Nah, ini yang dialami Yesus dimulai di Taman Getsemani. Ibrani 12 ayat 4 mengatakan tidak ada orang lain yang memiliki pergumulan yang berat seperti itu kecuali Yesus. Di dalam pergumulan melawan dosa, tidak ada seorang pun yang telah mencucurkan darah. Jadi Yesus itu mencurahkan darahnya bukan ketika dia dipukul, dicambuk, bahkan klimaksnya tangan dipaku, kaki dipaku, gitu ya. Mahkota duri di atas kepala, bahkan setelah mati pun lambungnya ditusuk oleh tombak ya tentara Roma sehingga keluar darah dan air. Tapi waktu dia bergumul di Taman Getsemani, dia sudah mencurahkan darahnya. Berdoa, malaikat Tuhan datang memberi kekuatan, tidak amin doanya, tapi lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa. Dan setelah itu jawabannya apa, saudara? Yesus ditangkap. Nah, gitu ya. Jawabannya dari doa Yesus itu dia ditangkap. Kemudian dibawa ke rumah imam besar. Nah, waktu perjalanan itu Yesus diolok-olok, dihujat, dipukuli ya, saudara, ditahan di rumah imam besar itu. Ya, sepanjang malam itu. Kemudian dibawa di hadapan Pilatus. Yesus dituduh menyesatkan dengan ajarannya. Jadi ketika Yesus adalah Kristus, adalah Raja, nah ini memang Pilatus itu iri loh, ada Raja baru gitu ya. Dan dituduh apa? Melarang membayar pajak kepada Kaisar. Nah ini saudara fitnah-fitnah yang dialami oleh Yesus. Kemudian di hadapan Herodes, Yesus diolok-olok, dinista dengan tuduhan-tuduhan berat dan dipermalukan.
dikenakan jubah kebesaran dan dikirim kembali ke Pilatus. Kemudian di hadapan Pilatus, Yesus tidak didapati kesalahan. Ya, akhirnya istrinya dapat mimpi jangan ikut-ikutan perkara orang benar itu. Istri Pilatus ketakutan. Ya, akhirnya Pilatus cuci tangan di situ. Tanda tidak peduli, tidak bertanggung jawab dengan Yesus. Dan singkat cerita, kalau saudara baca firman Tuhan, akhirnya membebaskan Barabas yang terkenal dengan kejahatannya. Kemudian dia di Golgota. Yesus disalib ya, mulai jam 9 pagi, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi suasana yang sangat mencekam dan menakutkan ya di dalam peristiwa itu, saudara. Yesus diberi anggur bercampur empedu, sebenarnya tujuannya memberi apa di situ untuk mematikan rasa sakit ya. Kalau sekarang antibiotik begitu ya, untuk mematikan rasa sakit ya supaya tidak apa sakit berkelanjutan begitu ya. Rasa pahit untuk mematikan rasa sakit, tetapi setelah Yesus mengecapnya, kemudian dia menolak karena dia menerima rasa sakit itu. Ya juga diberi anggur asam, dihujat oleh banyak orang yang lewat, dicela oleh para penyamun di sebelah kiri dan kanannya juga, ya, saudara. Nah, yang kita renungkan, mengapa Yesus harus mati? Ibrani 9, 26 sampai 28 mengatakan karena karya penebusan dosa digenapi di dalam diri Yesus dengan sempurna. Ya, ini untuk mengingatkan orang-orang perjanjian lama penebusan dosa, kesalahan, kejahatan manusia umat Tuhan waktu itu harus melalui darah ya kambing domba itu. Dan terus-menerus dilakukan, saudara berarti belum sempurna bahkan tidak sempurna, tapi dengan hadirnya Yesus, maka Yesus adalah penebusan dosa yang sempurna di situ. Di situ dikatakan, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Dalam PL ada banyak pengorbanan dipersembahkan pada Allah apabila umat itu berdosa. Para imam sibuk terus-menerus menyembelih binatang. Ya, betapa kotor dan tercium aroma darah binatang yang menjijikkan merupakan pemandangan setiap hari. Dosa hanya ditutupi dan Allah hanya memandang korban-korban tersebut. Dosa umat Tuhan di zaman perjanjian lama tetap ada. Ya, makanya Yesus harus datang untuk menghapus dosa dengan tuntas. Oke, kita lihat dimulai dari Kejadian 3:21. Ini ya, ketika Adam dan Hawa berdosa, lalu mereka memakai pakaian dari daun ara yang tidak bertahan lama, ya, kemudian hancur, layu, hancur, rusak, sehingga kelihatan ketelanjangan mereka. Dan kita lihat Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu. Ya, masih sama-samar ya, saudara, binatang apa yang dikatakan juga tidak jelas, ya, nama binatangnya apa nggak disebut ya, saudara. Tapi yang jelas darah dicurahkan di sana, diambil kulitnya, lalu kulitnya dipakai untuk pakaian manusia itu. Nah, ini yang saya khotbahkan tadi, ya, Bapak Ibu. Dengan melihat seruan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya konteksnya di situ penyembelian ya. Saudara, kata sebab itu artinya menyembelih. Ya, jadi sebenarnya Yesus itu berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau menyembelih aku? Aku bagaikan anak domba yang disembelih, darahnya dicurahkan ketika dia mati di atas kayu salib. Nah, jadi di kitab Kejadian 3:21 sebenarnya itu menunjuk kepada Kristus, sang anak domba Allah yang darahnya dicurahkan. Allah sendirilah yang menyembelih Yesus seperti menyembelih seekor domba. Ya, kalau khotbah tadi pagi konteksnya meninggalkan
Yesus, ya, meninggalkan umat Tuhan, imam pelayan Tuhan yang hidupnya tidak berkenan, saudara. Lalu Yesus juga ditinggalkan oleh Bapaknya. Bukan berarti Yesus melakukan dosa, tapi dosa saya, dosa saudara yang ditanggung oleh Yesus. Nah, jadi Allah Bapa melihat Yesus di atas kayu salib itu bagaikan saya dan saudara manusia yang penuh dengan dosa itu. Makanya Allah meninggalkan Yesus. Dan berita baiknya Injil itu apa? Saya dan saudara yang harusnya ditinggalkan karena dosa dan kejahatan kita diterima oleh Tuhan. Allah meninggalkan Yesus supaya Allah bisa menerima saya dan saudara yang adalah orang berdosa. Jadi ketika kita mengucapkan pengakuan iman tentang siapa Kristus itu, kita boleh terus diingatkan, disadarkan ya, bahwa karya salib Tuhan itu yang membuat kita bisa terus ada sampai hari ini. Ya, nah ini saudara-saudara, apakah benar Allah meninggalkan Yesus? Allah meninggalkan Yesus penuh dosa, dosa saya, dosa saudara. Allah itu kudus dan tidak dapat berkompromi dengan dosa. Makanya Allah meninggalkan Yesus yang menanggung dosa saya, dosa saudara. Yesus sudah mati ketika kita masih berdosa, kata Roma 5 ayat 6 sampai 8 ya. Jadi kita yang sudah mengalami penebusan darah Kristus, biarlah hidup kita itu terus benar, suci, dan takut akan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia, yaitu Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekarang yang kedua, mengapa Yesus harus mati? Karena kematian Yesus merupakan unsur yang terpenting dari Injil. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Ketika seseorang memberitakan Injil, bukan memberitakan yang lain ya saudara, tapi memberitakan tentang Kristus yang mati dan bangkit. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini merupakan inti pemberitaan Injil. Kalau kita memberitakan Injil berarti memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalamnya dituntut untuk bertobat, berubah, ya, dan mengakui dosa-dosa seperti yang diberitakan oleh para murid. Ini hal yang saling terkait yang tidak boleh kita lupakan, saudara. Nah, ini penting. Kenapa harus khotbah Injil? Karena ada Injil yang lain, di mana guru-guru palsu itu menyusup ya, saudara. Dan Paulus mengatakan Injil lain itu berarti bukan Injil. Di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Nah, ini mungkin juga mewakili jemaat sekarang, kondisi jemaat Galatia. Ya, lekas berbalik dari Yesus, saudara. Jadi berapa banyak orang Kristen yang tidak mau, tanda petik ya, apa pengajaran yang di dalamnya juga pemuritan. Nah, ini yang seringkali terjadi ya. Khotbah itu ya simpel, sederhana, langsung aplikatif. Tapi lupa esensi dari khotbah itu apa, saudara? Ini yang harus kita ingat. Memang khotbah harus aplikatif, ya, harus relevan di dalam penyampaiannya. Tapi isi berita Injil itu harus tetap, ya saudara, tetap ya tentang karya salib Kristus, dan kita yang orang berdosa harus terus diingatkan untuk menyadari keterbatasan, kelemahan, kerapuhan, ya ketidaklayakan kita, saudara, waktu kita bertemu dengan Tuhan. Ya, jemaat Galatia lekas berbalik dari Yesus dengan kata lain memandang rendah korban Yesus, tidak menyadari kasih karunia Allah. Nah, jemaat dikacaukan dengan pemberitaan Injil lain, jemaat tidak berusaha untuk mengerti kebenaran firman. Karena yang berlaku, yang disampaikan oleh pengajar palsu di sana, untuk diselamatkan itu bukan hanya Injil, tapi ada plusnya, plus perbuatan, plus sunat, plus taat hukum, dan lain sebagainya. Saudara. Tapi Paulus menekankan bahwa untuk diselamatkan itu 100% anugerah Allah dan 100% perbuatan baik dari Yesus Kristus. Nah, di Selasa kemarin saya tekankan ya. Jadi 100% anugerah Allah,
100% perbuatan baik Yesus, bukan perbuatan baik kita, saudara. Perbuatan baik Yesus, yaitu yang mati di atas kayu salib. Injil Kristus diputar balikkan. Nah, ini yang terjadi ya, mencari kesukaan manusia melebihi kesukaan Allah. Sampai Paulus berkata, adakah aku cari kesukaan manusia? Kalau itu yang terjadi, berarti aku bukan hamba Tuhan, tapi hamba manusia. Dan ingat, orang Kristen masa kini, orang Kristen akhir zaman itu suka berita yang menyenangkan keinginan telinganya. Ya, saudara, menyenangkan telinga pendengarnya. Bukan hamba Yesus Kristus, tetapi hamba manusia. Ketika mengkhotbahkan selain Injil itu. Nah, pertanyaannya, dalam waktu terakhir ini, apakah yang kita beritakan, saudara? Nah, biarlah kita kembali kepada Injil itu. Oke, amin. Sampai di sini dulu.